Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul, boleh memuliakan Tuhan, suatu anugerah yang indah untuk Tuhan beri kesempatan setiap kita untuk bertemu. Sebelum memulai ibadah ini, kita akan tundukkan kepala kita satu hati untuk berdoa. Allah Bapa Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk setiap anak-anak-Mu. Pagi hari ini kami yang rindu Tuhan, membawa segenap hati pujian penyembahan yang akan kami naikkan. Biarlah boleh berkenan di hadapan Engkau. Semua jemaat kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, membawa berkat yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih, kami akan serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya dalam satu nama. Yang percaya katakan, amin. Sama-sama kita pujikan, sungguh besar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus,
biarkan ku berjalan sendirian, karena Kau besertaku. Oh Yesus, syukur padamu Tuhan. Segenap hati, segenap jiwaku memuji namamu ya Yesus. Satu-satunya Kau yang memampukanku saat aku tak mampu, Tuhan. Yesus, terima kasih. Sembah Dia, sembah Dia. Naikkan pujian dan syukurmu. Anugerah-Mu yang indah Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan,
kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang mempesona. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang jadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Yang siap memuji, mari kita melompat, melambaikan tangan untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Untuk memuji dan menyembah Engkau. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghidupi setiap firman. Inilah hidup kami Tuhan. Serahkan padamu Yesus. Yang terbaik bagiku.
hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan rancangan Tuhan indah buatmu. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kami berikan kesempatan untuk hamba-Nya yang akan melayani. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Katakan sekali lagi, hanya dekat. Hanya dekat kepadamu, dekat denganmu Tuhan. Aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu, Yesus. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku.
Kita mau bangkit berdiri, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu. Kami bawa hati kami bawa diri kami, dan kami bawa persembahan pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kembali kami akan menikmati berkat firman-Mu Tuhan sebagai makanan rohani kami untuk membangun iman dan roh kami Tuhan. Engkau menyiapkan tanah hati kami untuk kami menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu dan memateraikannya dalam hati kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan pimpinan Allah Roh Kudus. Firman-Mu disampaikan Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara dan Kau melawat setiap kami umat-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami alaskan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya minta waktu firman Allah disampaikan, jemaat bisa konsentrasi dengan baik. Saya pagi hari ini karena maksudnya kurang makan ya, jadi fisik saya lemah sekali. Kalau tidak saya ingat hari Kamis atau hari Rebo saya lupa. Saya sudah bertahun-tahun tidak pernah ke dokter. Hari Kamis itu saya ke rumah sakit ke dokter. Nah, tujuan saya itu saya mau melepaskan obat yang saya minum, yaitu obat Lameson. Ya, saya bilang sama dokter, "Dok, saya mau lepas ini." "Kamu minum satu hari berapa mili?" Saya katakan 8 mili. Ya. Semua dokter kalau saya mengatakan saya minum obat itu, jangan, ini terlalu keras. Ya, tapi saya katakan solusinya, "Dok, enggak ada. Kalau saya enggak minum ini, ya badan itu lemes, terus enggak bisa makan, ya. Jadi mual terus enggak bisa makan." Nah, dia memberi solusi kepada saya, gini saja, dikurangi pelan-pelan, 8 mili dikurangi 2 mili, ya jadi minum 6 mili saja. Iya Dok, saya sudah dipersiapkan ya untuk obat-obat kalau mual apa dan lainnya. Siang itu sudah saya kurangi 2 mili, malamnya nggak bisa tidur, badan saya panas dingin semua. Saya pikir, masa badan saya begini gede, ya kalah dengan obat sekecil ini. Ya. Tapi waktu pagi, badan saya ini seperti tidak ada tenaga. Ya. Saya pikir, wah ini gimana ya? Nah, akhirnya dalam beberapa hari ini tidak bisa makan. Kalau tadi pagi Ibu Gembala mengatakan, "Kamu itu gimana? Ini kamu makan cuma 1 sendok ini." Saya bilang enggak bisa, ya. Tapi sekali lagi, ya, sering kali saya katakan fisik saya lemah, ya. Tapi maksud saya, semangat iman rohani saya tidak pernah lemah ya. Ini adalah kemurahan Tuhan. Ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dalam tema itu ditulis harta dalam bejana. Yang dimaksud bejana tanah liat. Bacakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah
bukan dari diri kami. Amin. Amin. Paulus menyatakan dirinya bejana tanah liat. Kita semua tahu, ya, bejana itu rapuh dan tidak berharga. Ya, justru dalam bejana yang rapuh dan tidak berharga itu, Rasul Paulus mengatakan ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Itulah kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Kehidupan Rasul Paulus setelah hidup dalam kesempurnaan Tuhan Yesus, Rasul Paulus memiliki kerendahan hati sebagai seorang Rasul Tuhan. Kalau dulu dia ahli Taurat, orangnya ya keras, tinggi hati, penganiaya jemaat. Tapi setelah ya kehidupan Rasul Paulus ya hidup dalam kesempurnaan Tuhan Yesus, berubah total. Dia memiliki kerendahan hati sebagai seorang rasul. Maka dia katakan, saya ini siapa? Diri saya ini siapa? Saya cuma bejana dari tanah liat. Tapi ada kekuatan yang melimpah-limpah itu. Ya, itulah kekuatan Allah. Kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Rasul Paulus itu ahli Taurat, tapi kini hidup dalam Injil kasih karunia. Rasul Paulus menyadari dirinya seperti bejana yang tidak berharga, yang mendapat kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kita melihat di dalam Efesus 3 ayat yang ke-8, coba dibaca. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Puji Tuhan. Ya, Rasul Paulus mendapat kasih karunia Tuhan. Diberi misi untuk memberitakan Injil kasih karunia ke seluruh dunia tentang kekayaan Tuhan Yesus yang tidak terduga. Ya, yang dimaksud adalah kekayaan rohani. Ya. Di dalam Efesus 3 ayat 12, enggak usah dibaca. Di situ dituliskan bahwa Tuhan Yesus itu ya memiliki otoritas membawa masuk manusia kepada Allah melalui iman. Inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ya. Tidak ada manusia yang bisa selamat karena dosa mengikat manusia sedemikian rupa. Tapi Tuhan Yesus memiliki otoritas membawa manusia masuk kepada Allah melalui imannya. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah sebabnya seringkali saya katakan iman itu ya pegang teguh. Jangan mau digoyahkan ya oleh keadaan apapun. Di dalam Kolose 2 ayat yang ketiga, Rasul Paulus menjelaskan dalam Tuhan Yesus itu tersimpan segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kekayaan rohani jasmani itu ada pada Tuhan Yesus. Nah, di sini Rasul Paulus mencoba mengajarkan atau memberitakan Injil kasih karunia bahwa Tuhan Yesus itu memiliki satu pribadi, memiliki dua natur. Ya, dua natur itu dua sifat atau kodrat Allah dan manusia. Nah, ini yang sering kali tidak dimengerti ya oleh manusia, bahwa Tuhan Yesus satu pribadi tapi dengan dua kodrat. Ya.
Allah dan manusia. Kita melihat sebagai Allah, Tuhan Yesus itu maha kuasa. Ya, itu naturnya, kodratnya. Jadi kodrat Tuhan Yesus itu adalah maha kuasa. Ya. Maha kasih, maha kudus, maha hadir. Ya. Nah, ini semua adalah natur atau kodrat dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya seringkali saya khotbah, ya, waktu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus tidak bisa, ya, meninggalkan manusia yang berdosa. Karena naturnya, bawaannya itu adalah kasih. Ya, coba baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah, ini merupakan kodratnya, bawaannya, ya, yang tidak terpisahkan. Bagian dari keadaan kodrat Tuhan Yesus itu tidak bisa berubah, tidak bisa hilang. Ya, ya. Kita melihat kalau manusia memiliki kasih manusia itu bisa berubah. Nah, coba saya rasa saudara semua mengerti. Ya, manusia itu saling mencintai, saling mengasihi. Ya, tapi akhirnya berapa banyak kita dapati mereka yang cerai. Ya, kasihnya bisa berubah. Kasihnya bisa hilang. Tapi tidak demikian bagi Allah, bagi Tuhan Yesus. Kasih itu adalah keadaan dirinya. Maha hadir itu adalah keadaan dirinya. Maha kuasa itu adalah keadaan dirinya. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh manusia. Ya, kalau manusia mengerti tentang, ya, naturnya kodrat Allah ini tadi, ya, di mana hidup kita ini bebas dari rasa takut. Bagaimana Allah tidak bisa mengasihi saya? Ya, wong itu kodratnya. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat itulah yang dimaksud kesempurnaan Allah. Ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 5, nggak usah dibaca ya untuk menyingkat waktu saja. Rasul Paulus mengajar, iman jangan bergantung pada kekuatan manusia, tapi iman harus bergantung pada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat yang ke-5. Ya. Jadi iman kita jangan bergantung pada kekuatan manusia, tapi bergantung pada kekuatan Allah. Seperti tadi, ya, saya waktu di bawah, ini saya lemah seperti ini, suara saya bisa keluar enggak? Tapi sekarang saya bisa keluar. Ya, nah, jadi kita jangan dikuasai ketakutan. Ya, nah, jadi orang Kristen jangan merasa diri kuat. Kalau orang Kristen merasa diri kuat, nanti itu mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan dirinya. Sedangkan firman Tuhan, ya, itu sudah mengingatkan. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, coba tolong bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi ini yang saya maksudkan. Jadi orang Kristen jangan merasa diri kuat. Manusia itu rapuh seperti bejana. Ya.
itu yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus, maka dia menempatkan dirinya itu ya seperti bejana tanah liat, rapuh, tidak berharga. Ya. Tapi Rasul Paulus mengatakan harta itu ada di dalam bejana. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, di dalam kehidupan kita ini, kita harus mengandalkan kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Ya. Rasul Paulus itu hidup dalam Injil kasih karunia, maka hidupnya berubah total. Rasul Paulus menyadari hidupnya dulu seperti bejana tanah liat yang rapuh, lemah dan tidak berharga. Tapi sekarang dalam bejana ada hidup, ada harta yang indah. Itulah kemuliaan Injil, kemuliaan Tuhan Yesus, ya, yang ada dalam kehidupan Rasul Paulus. Maka di dalam ayat ini dikatakan ada satu kekuatan yang melimpah-limpah. Itu kalau di dalam bahasa Yunani ditulis kekuatan yang berlimpah-limpah itu adalah kekuatan yang sangat tinggi, melampaui ukuran. Itulah kekuatan Roh Kudus. Ya. Kalau kekuatan manusia itu terbatas. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Seperti bejana dari tanah liat. Kalau ini misalkan bejana jatuh, itu pasti pecah. Ya. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa kekuatan yang ada dalam dirinya, dalam hidupnya, itu kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus. Karena dirinya seperti bejana. Ya. Nah, ini ada satu perubahan, ya. Dulu Rasul Paulus itu orangnya keras, ya, tinggi hati. Sekarang dia rendah hati, menyadari manusia itu siapa sih? Ciptaan Allah dari tanah liat yang tidak berharga. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Jadi kekuatan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Tanpa Roh Kudus, manusia itu sulit berbuat baik. Ya. Tanpa Roh Kudus, manusia itu sulit memuliakan Tuhan Yesus. Oleh iman, kasih Kristus berakar di dalam hidup orang beriman. Itu tuliskan Efesus 3 ayat yang ke-17. Jadi ingat, dasar hidup orang beriman adalah kasih. Jadi saudara sebagai orang Kristen, dasar hidup saudara, iman saudara adalah kasih. Saya melihat banyak orang Kristen hari-hari ini kehilangan kasih yang adalah dasar iman dan dasar kehidupan kita. Ya, banyak yang kehilangan. Ya, coba saudara semua tahu kalau hari-hari ini sampai sekarang terjadi peperangan, ya, wah sangat mengerikan. Ya, jadi antara manusia dengan manusia, semuanya itu ciptaan Allah saling membunuh, ya, dengan tidak ada belas kasihan. Ya. Tetapi sekali lagi, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini dikatakan dipenuhi dengan kasih Kristus. Tadi sudah saya jelaskan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah kasih, itu naturnya. Itu memenuhi kehidupan kita. Jadi setidak-tidaknya, ya, kita pun memiliki natur seperti Yesus. Ada kasih di dalam kehidupan ini. Ya, maka dikatakan orang Kristen tidak boleh ada kebencian. Ya. Orang yang memahami kasih karunia Tuhan Yesus,
tidak hidup dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Dulu Rasul Paulus melayani dengan hikmat manusia. Itu dulu, ya. Waktu dia di bawah Taurat, dia melayani dengan kekuatannya sendiri. Tapi sekarang Rasul Paulus melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Supaya iman manusia jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Roh Kudus. Itu dituliskan dalam 1 Korintus 2 ayat 4. Ya, seperti saya khotbah ya kepada saudara, ya, sekalipun ya fisik saya sangat lemah sekali, ya, tapi saya bisa khotbah dengan suara keras karena saya tidak memakai kekuatan saya sendiri, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kehidupan kita supaya benar-benar, ya, kita berdoa di dalam Roh. Kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Roh Kudus. Injil ini diberikan supaya manusia mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tapi banyak orang Kristen tidak mengenal Allah dengan benar. Ya. Kalau saudara mengenal Allah dengan benar, maaf sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia itu, ya, dia tidak akan dikuasai rasa ketakutan. Ya, karena Allah itu sangat, ya, mengasihi manusia. Tapi kita melihat mereka tidak mengenal Allah, ya, dengan benar, maka hidup ini masih ada rasa takut, khawatir, ya, kebimbangan, ya, dan sebagainya. Nah, hari-hari ini ada pengajaran Allah itu hanya satu. Ya, memang Allah itu satu, ya. Tapi di dalam pengajaran Allah Tritunggal, ya, ada 3 pribadi tapi satu hakikat. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, yaitu 3 pribadi, satu hakikat. Ya, saya sudah khotbah bertahun-tahun, tentu saudara tahu. Ya, sekarang saya khotbah, ya, tentang Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Rasul Paulus. Ya, mungkin, ya, berapa waktu yang lalu saya khotbah, ya, tentang kemuliaan Tuhan Yesus, ya, tentang kasih Bapa, ya, itu jelas tertulis di kitab suci, ya. Tapi berulang-ulang saya katakan, ya, kalau saudara ditanya orang, apa Allahnya orang Kristen 3, ya, katakan satu, Tuhan Yesus. Ya, karena kalau saudara memuliakan Tuhan Yesus, itu sama dengan memuliakan Bapa, memuliakan Allah. Ya, ya, nanti saudara akan mengerti, ya. Nah, dikatakan Tuhan Yesus itu hanya manusia ciptaannya, ciptaan Allah, ciptaan Bapa, yang diberi kuasa untuk mencipta. Nah, ini sudah kacau, ya. Pengajaran ini sudah kacau, ya. Jadi kalau saudara menyembah Tuhan Yesus yang adalah manusia, itu penyembahan berhala. Selain Allah tidak boleh disembah, ya. Nah, ini mesti harus dipahami. Manusia ciptaan itu tidak bisa mencipta. Yang bisa mencipta itu hanya Allah. Ya. Coba kalau misalkan kita melihat salah satu contoh, ya, Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu jelas dikatakan
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, adalah Allah. Ayat 2 dikatakan, pada mulanya adalah, ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga coba. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Yesus maksudnya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi Yesus ini adalah Tuhan. Ya. Mungkin saudara bingung. Ya, di kitab suci dikatakan Yesus ini Tuhan, Bapa dikatakan Allah. Ya, itu cuman gelar. Ya, supaya Allah Trinitas ini bisa dibedakan. Kalau bicara Tuhan, itu bicara Tuhan Yesus. Ya, bicara Bapa, itu bicara Allah. Ya, nah, tapi Yesus ini, Tuhan Yesus ini ya Allah, sama. Ya, nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa itu satu, sama Allah. Ya, nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau saudara dengar khotbah-khotbah di YouTube, saudara mesti harus bisa menyaring, ya. Dan kalau saudara tidak mengerti, saudara bisa tanya, ya, kepada saya sebagai gembala saudara. Ya. Jadi kita melihat manusia itu tidak boleh disembah. Ya, ini tipu daya setan. Jadi Yesus itu bukan manusia, Tuhan Yesus itu Allah. Tadi sudah saya jelaskan, ya, Tuhan Yesus satu pribadi, ya, dengan dua sifat, sifat manusia dan sifat Allah. Kenapa Tuhan Yesus itu yang adalah firman, ya, mengambil sifat manusia atau natur manusia ini? Karena Tuhan Yesus memiliki misi untuk mati bagi dosa manusia. Kalau Tuhannya, Allahnya itu nggak bisa mati, ya, maka mengambil satu, ya, natur manusia ini tadi, manusia bisa mati. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tapi kitab suci itu menulis dengan jelas. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-6, coba dibacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, jelas kitab suci menjelaskan, Yesus itu walaupun dalam rupa Allah, maksudnya adalah sama dengan Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Tapi dia merendahkan dirinya, menjadi manusia, sama dengan manusia, untuk, ya, melakukan misi, ya, penebusan dosa manusia. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu mati bagi dosa manusia, Tuhan Yesus bangkit memberi hidup kekal kepada manusia. Nah, kita melihat Injil Matius 28 ayat 18, coba dibaca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kita melihat Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, ayat ini jangan ditafsirkan Tuhan Yesus
tidak punya kuasa dan diberi kuasa. Ini keliru. Ya. Jadi inilah yang mereka ambil artikan, Yesus itu manusia biasa, tidak punya kuasa, diberi kuasa oleh Bapa, kuasa penciptaan. Ya, manusia itu tidak bisa mencipta selain Allah. Ya. Nah, ayat ini artinya segala kehidupan di bumi, manusia dan semua ciptaan di bawah kekuasaan Yesus. Jadi semua ya kehidupan di bumi, ya manusia dan semua ciptaan itu ada dalam kuasa Tuhan Yesus. Maksudnya ayat yang mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ya. Nah, itulah sebabnya di akhir zaman kehidupan manusia itu Tuhan Yesus yang menghakimi semua dosa manusia. Itu adalah Tuhan Yesus. Dan itu bukan hanya ditulis di kitab suci ini saja. Ya, itu pun juga ditulis di dalam ya kitabnya agama mayoritas. Ya. Bahwa di akhir zaman ya dikatakan Isa itulah yang menghakimi seluruh manusia. Ya. Nah, dan di dalam ayat 19 Tuhan Yesus itu mengutus para rasulnya. Ya. Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini jelas tentang kemahakuasaan Tuhan Yesus. Para rasulnya diutus ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau Yesus itu manusia, masa memiliki kekuasaan sedemikian besar? Ya, semua manusia di seluruh dunia misalkan, ya, jadi muridnya Yesus yang adalah manusia. Tidak demikian. Ya. Nah, di sini Tuhan jelaskan, ya, baptislah mereka, ini yang percaya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah yang saya ajarkan tentang Trinitas. Ya, ketiganya ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kan 3 pribadi, tapi 1 hakikat. Ya, 1 hakikat itu jenisnya kalau saudara, hakikatnya manusia, jenisnya manusia. Ya, kalau Allah itu adalah roh. Ya. Nah, ini maka banyak orang yang tidak mengerti. Bagaimana? Saya itu tidak mengerti. Allah itu ada di mana-mana. Orang berdoa di negara mana saja, Allah bisa dengar. Ya itulah sebabnya Allah Maha Hadir. Jangan dibayangkan secara fisik. Nah, secara fisik mungkin saudara naik pesawat dulu. Ya, Allah itu roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24. 2 Korintus 3 ayat 17. Allah itu roh. Dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang roh ini seperti apa? Seperti angin, udara. Nah, di ruangan ini ada udara. Di luar ada udara. Di mana? Seluruh dunia ini ada. Itulah yang dimaksudkan Allah hadir sebagai roh. Ya, ini jadi supaya bisa ya memahami. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, ya, coba tolong bacakan saja. Dan keselamatan
tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas ayat ini mengatakan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini saudara perhatikan. Dan sering kali saya khotbah, saya ulang. Tujuannya apa? Supaya setiap ayat-ayat ini itu termetrai dalam hidup saudara, dalam hati saudara. Saudara ingat ya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus saya diselamatkan. Di kolong langit ini, di bumi ini, di dunia ini, tidak ada nama lain ya yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, otoritas yang begitu besar selain nama Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, begitupun juga Injil Yohanes 14 ayat 6 nggak usah dibaca, itu sering kali ya saya jelaskan berulang-ulang. Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, ini bukan kata saya, ini kitab suci. Ini adalah Injil yang bicara. Nah terus saudara mau mengandalkan siapa, percaya kepada siapa? Itulah sebabnya berulang-ulang saya katakan, ya, iman percaya kepada Tuhan Yesus jangan digoyahkan atau dibelokkan oleh pengajaran-pengajaran lain. Ya. Bacakan 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ya. Di sini dikatakan Bapa ini sudah memberi petunjuk kepada kita, ya, bahwa hidup kekal itu ada pada Anaknya. Bapa ini sumber hidup kekal. Ya. Yesus pun sama, sumber hidup kekal, sama. Ya, itu tuliskan Yohanes 1 ayat 4. Sama. Tuhan Yesus sumber kehidupan. Ya. Itulah sebabnya juga ditulis di dalam Injil 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat sama. Ya. Jadi kita jangan mau kena pengajaran bahwa Yesus itu cuma manusia tapi diberi mandat, diberi otoritas, diberi kuasa oleh Bapa. Ya. Jadi dengan kata lain, kemahakuasaan, kemahahadiran, ya, itu identik dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan saya rasa saudara sudah mengerti. Waktu Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu di Israel, ya, mengadakan mujizat-mujizat begitu besar. Ya. Jadi bukan diberi, ya, memang dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kita melihat Bapa memberi petunjuk hidup kekal itu ada pada Anaknya, Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, urusan kehidupan manusia itu ada pada Tuhan Yesus. Barang siapa memiliki anak, maksudnya memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Itu ditulis ayat yang ke-12. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki Tuhan Yesus, ia tidak memiliki hidup. Kalau saudara tidak beriman kepada Tuhan Yesus, saudara tidak memiliki hidup loh. Coba bacain aja King ayat 12 supaya jelas. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak,
ia tidak memiliki hidup. Kalau saudara percaya beriman pada Tuhan Yesus, saudara memiliki hidup. Kalau saudara tidak percaya, tidak beriman pada Tuhan Yesus, saudara tidak memiliki hidup. Nah, ini jelas. Ya. Jadi pastikan iman saudara pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati bagi dosa manusia. Tuhan Yesus juru selamat yang memberi hidup kekal. Maka dalam Filipi 2 ayat 11 tolong dibacakan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi kalau saudara itu mengaku, ya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, itu saudara memuliakan Yesus, tapi sama dengan memuliakan Bapa. Ya, jadi sekali lagi semua yang baik itu anugerah Tuhan. Hiduplah dengan rendah hati dan penuh ucapan syukur. Ingat ya, manusia itu dari tanah lihat seperti bejana yang tidak berharga, tapi Roh Kudus tinggal dalam kehidupan ya manusia. Ya, itulah kasih karunia Bapa. Ya. Sebagai orang beriman sekali lagi saya ingatkan, hidup tidak dikuasai ketakutan karena Roh Kudus menyertai hidup orang beriman. Hidup saudara itu ada penyertaan Roh Kudus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, masalah apapun yang terjadi, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara. Ya, dan kasihnya itu tidak bisa berubah. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, kalau manusia masih ada rasa takut, itu wajar. Tapi kalau manusia dikuasai rasa takut, itu dosa. Dia tidak percaya kepada penyertaan Roh Kudus. Dia tidak percaya kepada anugerah atau kebaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya harap ya firman Tuhan bisa termeterai, membuat satu pegangan yang teguh. Pastikan iman saudara, jangan ya mau digeser atau digoyahkan oleh hal-hal yang lain. Karena itu yang menentukan mati hidup saudara. Iman itu menentukan mati hidup saudara. Tadi udah jelas. Saudara beriman kepada Tuhan Yesus, itulah kehidupan saudara, selamat. Tapi kalau saudara ya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itulah kematian saudara. Ya, firman Tuhan itu atau kitab suci ini dengan jelas memberi petunjuk-petunjuk kepada manusia supaya mengenal Allah dengan benar dan memahami kehidupannya itu harusnya seperti apa. Ya. Saya rasa firman Tuhan ya sudah cukup. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya serahkan pada ya leader. Terima kasih. Sebelum kita melakukan persembahan yang kedua, kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertanam di setiap hati kami. Kami belajar, kami bisa mengerti. Dan biarlah Engkau terus Tuhan membawa jemaat-Mu Tuhan kepada pengertian Engkau, bukan kepada pengertian kami sendiri. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan sebagian dari berkat kami. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan kepadamu boleh digunakan ya Tuhan untuk kemuliaan, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Banyak orang yang akan diselamatkan lewat apa yang kami persembahkan. Terima kasih Kau sudah mencukupkan kami, Kau sudah memberkati kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami serahkan persembahan di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menjadi sumber berkat kekasih jiwa kami. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan pujikan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu
ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganmu hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganmu hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, aku milikmu Yesus. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu pemilik hidupku. Untuk doa penutup kami serahkan kepada Bapak. Oleh kemurahan-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus memberkati ibadah pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah Engkau kuatkan kembali ya Bapa. Yang sakit Engkau beri kesembuhan. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka, berkati kesehatan mereka. Kau juga berkati keuangan mereka. Tuhan, dengan berkat-berkat yang Kau berikan, mereka akan bersuka cita di dalam nama-Mu. Dan sebentar ya Bapa, kalau mereka akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku.
akan bertemu di minggu depan.